teman aku di depan. Tiba-tiba dia nggak mau di depan lagi, nggak tahu nih kenapa. Dan terus tanya tuh, kenapa kok nggak mau di depan? Enggak, aku nggak mau di depan. Kenapa? Enggak, pokoknya aku nggak mau di depan aja. Kepleset terus, temen aku tuh kepleset. Tinggi, kata dia bawa tinggi gede. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rizky Parija di konten Akarim Outdoor. Dan malam ini gue lagi kedatangan tamu, Mia Audina. Mia Audina ya? Iya. Si Mia ini bakal cerita tentang kisah horor yang pernah dialamin ketika dia naik Gunung Gede di Jawa Barat. Jadi gimana ceritanya? Pokoknya saksiin terus Akarim Outdoor. Jadi gimana nih ceritanya? Jadi itu perjalanan pas itu aku naik ke Gunung Gede, tepatnya di Bogor ya. Itu tanggal 2 Agustus 2019. Gue naik bareng sama teman-teman gue, teman kerja. Itu ada si Dwi, Wasidan, David, 4 orang kru. Nah, si David ini dia bawa ceweknya. Iya. Nah, kebetulan ceweknya itu ngajak temennya lagi, cewek. Dan kita naik tuh di Kampung Rambutan. Kebetulan pas sudah naik Kampung Rambutan, kita jalan jam 12 malam ke daerah Bogor. Kita naik lewat Putri. Kita naik pas subuh, kita sampai, kita berangkatnya, kita sarapan dulu. Sampai Surken, di maghrib lah. Cuacanya, kabutnya semakin nggak enak lah kalau kita bilang ya. Tebel, makin dingin. Akhirnya yang cowok bikin tenda, yang cewek ngambil air. Kebetulan lah kita ngambil air di gua. Mata airnya sih Gunung Gede. Ketika itu pas sudah malam, tenda itu cuman muat hanya 4 orang, cuman dipakai 6 orang. Bayangin coba. Iya. Kebetulan kita masak-masak segala macam, udah kita akhirnya tidur tengah malam. Yang satu kedinginan karena nggak kuat mungkin ya, karena baru pertama naik gunung. Terus yang satunya lagi dia lagi dapet juga, cuman dia nggak nginfoin ke kita. Oh, berarti pas lagi di bawah itu pas mau naik dia nggak bilang? Iya, nggak bilang. Karena kebetulan si cewek yang temennya, ceweknya si temen aku ini, kebetulan dia dapetnya di hari itu juga. Hari pertama dia dapet mens. Tengah malam dia ganti kan, ya, ganti itulah. Dia ganti. Tengah malam dia ke belakang buat ganti balut. Terus dia nggak nginfoin kalau dia lagi dapat pertama. Akhirnya dia sendiri, kita lagi pada tidur. Itu keadaan nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Taunya pas lagi siangnya kita taunya. Dia cerita kalau dia itu lagi mens pertama. Akhirnya siangnya kita udah masak, dia baru cerita kalau dia lagi dapat halangan pertama, dan dia malamnya dia cerita kalau dia ganti pembalut pas tengah malam ke belakang. Dan kita naik puncak kita sekitar jam 10-an lah, jam 10 pagi. Berarti itu keadaannya udah tidur kan? Udah tidur. Pagi Kita puncak lah jam setengah 10-an, kita sebelum puncak kita udah makan, udah foto-foto, ngambil sunrise, kita foto-foto, terus kita naik sekitar jam setengah 10-an. Setengah 10 kita berempat, yang 2 cewek itu masih di tenda, yang 4 kita berempat, cowok 2, cewek 2 naik. Kebetulan yang cowok ini nggak kuat karena kakinya lagi sakit. Akhirnya dia turun sendiri, katanya dia kuat. Yang kedua teman aku pingsan, cewek. Akhirnya kita memutuskan buat turun. Bertiga kita turun, tidak naik. Padahal itu cuma tinggal 15 menit lagi kita sampai puncak. Cuman karena kondisinya teman kita pingsan, akhirnya kita memutuskan buat turun. Pas kita udah turun, udah mengistirahatkan teman kita, udah dikasih makan,
dan udah dijagain. Akhirnya kita memutuskan buat naik lagi. Gimana Fit, kita naik lagi apa enggak? Oke, kita naik lagi, tapi kita harus cepet ya. Oke, kita akhirnya naik. Teman si cewek 2 itu ikutan naik juga. Kita jadi berempat lagi, berempat, 2 di tenda. Jadi kita naik, kita buru-buru cepet karena kita ngejar waktu juga buat pulang. Kita naik, sekitar jam 12 kurang kita udah sampai sana. Puncak, kita foto-foto, akhirnya kita turun kita beres-beres, ya kita makan, kita memutuskan jalan. Terus sebelum sampai kita keluar dari Surken itu kita sholat dulu. Pas asar kita sholat dulu, habis sholat kita foto-foto. Nah disitulah kita foto-foto karena kelamaan mungkin cewek ya. Kalau cewek kan pasti namanya cewek kan pasti ada bunga egois, kita foto-foto. Harus dapat momen ya. Harus dapat momen lah. Foto juga harus bagus. Nah kita buang waktunya di situ kelamaan. Akhirnya sekitar jam 5 kita baru turun tuh dari Surken. Kita turun pas udah sampai di pos dari Surken pos 5. Nah kita, teman aku ini yang halangan, kebetulan dia udah berasa karena itu menjelang maghrib, teman aku di depan, tiba-tiba dia nggak mau di depan lagi, nggak tahu nih kenapa. Dan terus tanya tuh, kenapa kok nggak mau di depan? Katanya, enggak, aku nggak mau di depan. Kenapa? Enggak, pokoknya aku nggak mau di depan, katanya. Terus akhirnya dia putuskan, udah mau di belakang aku aja. Terus aku bacain surat ayat-ayat Al-Quran, bacain, gue pegangin. Sampai menjelang maghrib pun kita tetap jalan dalam kondisi apapun. Padahal itu kan kondisi harus maghrib itu harusnya kita berhenti dulu kan. Kita dengerin mungkin azan, kalau kita denger ya dari biasa sih kedengeran sih biasa. Iya. Nah bodohnya kita jalan aja tuh pas maghrib. Udah itu salah. Nah dari kitanya jalan terus, putuskan buat jalan terus, nggak berhenti dulu. Akhirnya teman aku ini dia kayak berasa kayak ada yang mau masuk, cuman dia kayak masih kuat nahan. Masuk tahan. Kita baca ayat terus kepleset terus. Teman aku tuh kepleset kayak ibarat kata kayak ada yang mau bikin itulah. Ya, pas sudah sampai di pos 3 itu kebetulan ada yang hipo 2 orang, cowok sama cewek. Itu bukan dari tim kalian ya, maksudnya bukan. Dari tim orang. Jadi itu ada yang hipo 2 orang. Kebetulan dari tim mereka itu ada cowok yang bisa baca-baca ayat, bisa ngeluarin makhluk halus gitu ya. Akhirnya kita memutuskan buat istirahat karena kita sebagai orang kan pasti kalau ngeliat hipo kan kita pasti juga bela sungkawa dong. Maksudnya berarti kita bikinin teh, kita masak, kalau menolong lah ya. Iya, sering menolong ya. Nah akhirnya kita berhenti. Temen aku nih yang lagi dapet ini dia ngelamun, kebetulan dia ngelamun. Kita langsung kenanya di situ, dia nggak sadar dia kesurupan. Kita panik dong sebagai temen, panik. Itu gimana? Terus dia teriak-teriak, nggak jelas teriak-teriak. Kebetulan mas-mas itu lagi samping kita juga nih, yang krunya mereka sama kita juga bareng. Akhirnya dia yang ngeluarin si temennya aku lewat bacaannya mereka. Temen aku pas mau dikeluarin, dipegang tangannya, kakinya, semuanya. Mas-masnya bilang jangan ada yang di pojok, karena di pojok itu pohon gede. Akhirnya aku mutusin karena aku mungkin gak kedengeran, masnya bilang aku kesitu kan mencet kakinya. Akhirnya langsung tuh yang cewek ini dia melototin aku. Akhirnya kayak ngerasukin ke aku, langsung aku muntah gitu kan, Kelawan ya. Aku kelawan tapi aku masih kelawan kan. Terus akhirnya udah temen aku masih mungkin belum sadar.
kemudian aku langsung duduk kan, langsung duduk diem merenung ketawa, gak jelas ketawa, karena gue merenung ketawa, gak jelas ketawa, karena gue merenung ketawa, gak jelas ketawa, karena gue ngeliat situasi itu kayaknya seneng gitu, aku kayak ngerasa senang gitu, ada yang hipo, ada yang kesurupan, rasanya tuh kayak seneng gitu. Terus tapi gue kadang nangis, tapi gue masih kenal nih teman-teman aku nih, masih kayak sadar. Terus Mia, teman aku nih yang sebelah aku nih yang cowok, Mia, lu kenapa Mia, katanya, nih, tawa, terus gue kadang diem, tawa, diem, tapi gue masih ingat nih ada teman-teman aku nih di depan aku, masih ada teman-teman aku gitu. Terus tiba-tiba dia langsung selonjor ini kan, kaki aku langsung diginiin, dipencet-pencet, terus digini-giniin kan, di apa sih? Ya baca-bacain gitu kan. Akhirnya mas-masnya itu pindahin ke aku, katanya ya dia mau kenalan katanya. Waktu dari atas sampai turun itu teman aku yang cewek itu kebetulan sama aku terus. Oh, emang aku gandeng terus, makanya dia mau kenalan aku juga kan. Akhirnya pas sudah masuk ke aku merasanya, mas temen aku kan panik tuh katanya, mas ini masuk ke dia katanya. Udah tuh habis masuk ke dia, masuk ke aku, dia udah kelar nih, temen aku udah selesai masuk ke aku cengir aja, nyengir, ketawa, senyum, nangis, senyum, nangis, gak jelas. Tapi aku masih inget kan, masih inget mas-masnya tuh lagi bacain. Aku diminumin pakai apa ya, pahit banget, disuruh apa sih, minum apa gitu, pahit banget, minumannya itu pahit banget, disuruh minum kan. Akhirnya aku suruh minum, udah tuh langsung aku muntahin semua kan, terus langsung dikeluarin sama mas-masnya, langsung dikeluarin. Kata mas-masnya, coba kamu lihat sebelah kiri deh. Aku ngeliat tuh sebelah kiri yang di pohon tadi kan, yang aku mencet kaki teman aku di pohon itu. Di belakangnya itu ada sosok putih, rambutnya panjang, dia nggak nampilin mukanya, cuman tingginya tuh satu pohon itu tingginya pasti segede itu, gede banget itu, satu pohon gede, dan dia tingginya sama, rambutnya panjang, pakai jubahnya putih, dia nggak nampilin mukanya, entahlah itu apa ya. Akhirnya udah tuh pas udahan turun, kita disuruh buat baca-baca. Terus ketika kita di gunung, kata mas-masnya itu kalau kita megang pohon itu kita harus permisi, katanya sih gitu. Jadi ketika kita turun, kita ngelewatin pohon gede, kita nyentuh nih buat pegangan, itu kita harus permisi sebenarnya, kata mas-masnya. Biasanya kan kalau turun gunung kan nemplok sini, nemplok sana, nemplok sini. Nah itu sebenarnya kata mas-masnya itu, kalau kita kan setiap makhluk itu kan kita diciptakan itu pasti ada yang kita sama, sebenarnya makhluk itu kan kita diciptain sama, tergantung dari kitanya, adat istiadatnya. Ketika kita mungkin ketemu sama makhluk lain, kita juga harus ada permisinya juga gitu. Takutnya lagi ada di situ. Iya, dari situ kita karena kita diselatin gitu sama mas-masnya. Itu emang ilmu juga buat kita. Selama kita naik lagi, kita harus permisi ketika kita menyentuh pohon, kita jangan asal pegang gitu. Apalagi itu pohon yang udah tua, mungkin di situ kan ada penghuninya gitu. 11:30 itu kita masih di situ, pos 3. Setengah 12 kita masih di pos 3. Berarti itu baru nyampe keadaan, nyampe tuh malam banget. Iya, masih di pos 3 yang hipo itu, kita masih di situ setengah 12. Berarti belum nyampe ke awal, Pak? Iya, karena itu kejadian itu lama, di pos 3 itu kejadiannya tuh lama, dari mulai hipo, kita kesurupan itu sampai pembelajaran, kalau kita apa segala macam kita harus permisi lah. Dan tuh akhirnya kita turun bareng-bareng. Pas udah sampai di gerbang kita keluar dari Gunung Putri itu, kita pos 1 lah. Kita udah turun, mas-masnya itu minta doanya jangan sampai ada yang ngikutin sampai kita pulang. Udah, akhirnya udah sampai, kita pulang.